Wejian, cah nom Semarang iso nggarap mobil Shelby Cobra bolong ngeri. Sopo sing rak ngerti mobil balap legend dari Amerika ini? Kolaborasi dari Carroll, Shelby dan juga Ford. Aku ngerti ki saka game balapan nang PS biyen. Nah, ngopleng kali ini kita bakal main ke 863 Garage, builder Semarang yang berfokus nggarap mobil Shelby Cobra. Lah, iki dia. Sing duwe isih nom lo iki dan sangat menginspirasi. Dan juga beliau aktif di beberapa komunitas otomotif. Wes, ojo fafifu, tonton videonya sampai habis ya. Pinggir jalan Papandayan, wah omae gede-gede ya. Nah ini kalau orang Semarang pasti tahu ya, jalan Papandayan ini omae makrong-makrong ya. Ini kita masuk ke episode kesekian ngopling ya, ngobrol otomotif keliling. Nah, lagi di pinggir jalan ini ya. Oke, Papandayan Orchid. Nah, ini jualan anggrek, tapi bukan anggrek yang mau kita review. Ini adalah salah satu teman saya juga, ya kan, aktif banget di dunia otomotif, salah satu builder besar juga di Kota Semarang ya. Siapa dia? Kita langsung aja ke Mas Ade. Mas Ela. Apa kabar? 863 Garage luar biasa ya. Alhamdulillah. Papandayan nih. Ini jalan Papandayan Mas ya? Papandayan betul. Biasa nek Papandayan kan umai gede-gede biasanya. Oh, sing cilik yo ono iki cilik. Gede iki ya. 863 Garage luar biasa Mas ya. Di depan tadi kan Papandayan Orchid ya. Tak kira dol anggrek juga tapi. Kuwi semehku, Mas. Oh, semeh. Lek semehku dol anggrek, kembang. Kembang ya. Tapi kalau Mas ada sendiri? Aku kebetulan otomotif, Mas. Otomotif ya ini 863 Garage. Filosofinya apa? Tanggal lahir, bulan? Iki nomor rumah, Mas. Nomor rumah? Biyen pas meh ono event, dikon ngeki jeneng garage apa? Wah, kesusu to. Nomor rumah wis. Omah wis. Sampai sekarang jadi yes, ladang rezeki ya. Alhamdulillah. 863 Garage ya. Oke, teman-teman, ini salah satu teman saya juga Mas Ade yang aktif juga kemarin di beberapa event otomotif ya Mas ya. Yeah. Di nasional dan juga di Blok GM juga. Betul. Karena mobilnya ya, karya-karya beliau ini menyita perhatian. Ya, dari mobil mentah ya dikemas sedemikian rupa jadilah mobil yang satu ini. Yeah. Kita ke sana yuk. Monggo. Luar biasa. Itu dia ya Augusi sudah dipajang. Ada teman-teman juga, halo teman-teman. Ya Mas Helmi, Mas Dio. Wah, yes. Halo Mas. Masnya siapa namanya? Afif. Mas Afif ya. Nanti jadi bintang tamu tuh Mas Afif nanti ya. Kita nge-review apa? Tong setan ya nanti ya. Ini dia luar biasa hasil karya dari 863 Garage Mas Ade ya. Shelby Cobra. Mas monggo cerita Mas, cerita. Cerita apa sih? Cerita ini katanya unit ke-10 ya? Betul, ini udah unit ke-10. Unit ke-10 ya Mas ya? Yeah. Awalnya kok bisa ke Shelby Cobra Mas? Jadi dulu tahun 2015, bapak aku sama bapaknya Helmi itu pengen bikin mobil kabriolet Mas. Kabriolet, oke. Awalnya meh tuku sik tapi rakno duite. Melarang masih ya? Akhirnya terus gawe. Oke. Terus mikir basicnya apa ya? Awalnya Corolla. Wah, Corolla kan ragu sasis Mas. Dia monokok kan. Akhirnya terus terpilihlah Toyota Crown. Crown berarti karena ya? Toyota Crown sedan di Indonesia yang pakai sasis. Oke. Ya, mesinnya cukup besar juga, inline six. Terus ya sudah teruji untuk cuaca di Indonesia. Ya. Okay. Akhirnya kita memilihlah Toyota Crown. Cuman dulu awalnya kita pakai Crown tua. Crown tahun 76, Crown tahun 82. Wah, ketuaan ya itu ya. Ya, akhirnya pakai yang 80 90-an ya. Sekarang kita pakai yang Crown tahun 95 sampai tahun 2000. Oke, 95 sampai 2000 yang pas banget untuk diobrak-abrik jadi Shelby Cobra ya. Yes. Tapi kalau kita tahu Shelby Cobra ini kan memang mobil balap Amerika 60-an ya. Ya. Iya kan? Betul. Barang kayak Dodge dan sebagainya ya. Ya, tahun 65 itu barengannya kalau Chevrolet dia Corvette, Mas. Ya, Corvette. Namanya Stingray betul. dulu. Ya. Karena tahu mobil-mobil kayak gini, jenis kayak gini dulu cuman ada di Gran Turismo. Lawas ya anak 90-an kalau main balap mobil ya biasanya kalau ngadal-ngadal mobil biasanya ada jenis-jenisnya. Kadang belajar dari sana, ya kan? Betul. Oke, ada Shelby Cobra yang sempat tenar ya di tahun 60-an kala itu karena saya baca-baca riset-riset memang mobil Amerika yang pertama menang katanya dan sebagainya gitu Mas ya? Ya, karena waktu itu Ford cukup apa ya?
masuk ke dunia balap terus Oke. langsung mendominasi ya. Mendominasi. Ya, akhirnya terus mobil ini ikonik sampai sekarang. Betul. Tapi kalau di Indonesia sendiri memang paling pas bikinnya pakai Crown ya berarti ya? Untuk sedan bersasis yang beredar di Indonesia, pilihannya waktu itu ada Crown sama Timor. Timor. Timor iso. Ya. Lawas ya. Timor ini cas 90-an ngerti loh masih mobil keren era saat itu terus diganti jadi taksi ya toh. Iya. Oke lanjut Mas. Nah, terus pilihannya Crown sama Nissan Cedric Mas. Oke. Nah, cuman Nissan Cedric kan mesinnya diesel. Oke. Yang bisa kita pakai. Nah, karena kita pengen pakai sasis dan mesinnya supaya surat-suratnya sesuai. Jadi nomor rangka nomor mesin sesuai. Bisa kita urus suratnya, bisa kita pajekin. Oke, Nokanosin berarti akur ya ini ya. Betul, akur. Oke, pajak juga jalan bisa diituin lah ya pokoknya ya. Dari Crown, unit Crown Toyota yang betul-betul mentah, yang utuh ya. Apa yang tersisa setelah dibikin Shelby Cobra ini, Mas? Yang tersisa jelas kita pakai mesin sama sasis. Mesin sasis. Kaki-kaki juga kita pakai. Nah, kalau aksesoris dari Crown yang masih kita pakai itu cuman karet pintu sama karet bagasi aja. Oh, oke. Ya, soalnya kalau kita sekarang beli meteran, kualitasnya susah dapat yang bagus, Mas. Betul. Jadi kita pakai yang bawaan mobil. Kayak gitu. Oke. Itu sih yang tersisa. Yang tersisa itu ya 863 Garage ya. Jadi ini adalah unit ke-10 ya. Yang akan dikirim nantinya ya. Betul, ini Dikirim kemana rencana nih? minggu depan. Customer dari mana nih, Mas? Customernya omanya akeh, Mas. Bejan. Aku bingung nih. Tapi luar Jawa? Rencana ke Jakarta sih. Jakarta ya. Beliau ada garasi di Jakarta. Betul ya. Ini pas banget buat teman-teman mungkin barangkali memang kalau kita beli Shelby Cobra yang original full itu pasti mahal banget Mas ya. Original itu sebenarnya juga sekarang rancu, Mas. Oh rancu ya? Ya, jadi untuk Shelby Cobra sendiri memang tidak ada yang original. Oke. Jadi yang original itu hanya yang tahun 60 sekian itu yang bikinan Karo Shelby. Oke. Setelah itu mulai bikinan rumah industri semua. Mulai ada Superformance, mulai Kirkam, Backdraft, terus itu yang di Amerika. Makanya banyak saya baca juga replikanya juga banyak ya. Banyak, betul. Karena memang mobil ini ikonik, peminatnya seluruh dunia banyak. Diproduksi ulang lah oleh rumah-rumah produksi. Rumah-rumah produksi betul ya, betul. Mungkin dari artis-artis ada yang buat nggak Mas? Artis nasional Di gitu? tempatku? Ya. Sejauh ini belum ada. Barangnya Mas Ella. Bismillah, amin ya Allah. Barangkali ya setelah ada tayangan Genta TV ini ngobrol otomotif keliling ya. Barangkali nanti Andre Taulani ya, tolong ya. Benar Gofar ya. Biasanya langsung bikin ya. Makanya kita di sini kan untuk mengarsipkan otomotif yang ada di Semarang dan Jawa Tengah, Mas Adi ya kan. Biar tahu semua juga Semarang itu buildernya sangat-sangat termasuk 863 Garage ini ya. Yang kurang lebih membuat satu unit Shelby Cobra ini berapa tahun, Mas? Kita tahunan nggak? Di 1 tahun. Untuk spek standar ya. Standar ya? Spek standar kita tawarkan spek standar itu 1 tahun. Cuman kebanyakan, hampir semua customer minta custom. Sorry, kalau ini standar nggak? Ini standar. Standar ya? Iya, standar. Customnya apa lagi, Mas? Kalau dari customer yang udah masuk itu, customnya kayak yang merah kemarin yang Mas Ella lihat, itu pakai kayak body lips. Terus body lips ya lebih jempol segala macam. Beliau customernya itu pengen stylenya lebih modern, makanya pakai pelek ring 18. Oke. Lebih modern jadinya. Jadi dan juga kalau seri Shelby Cobra juga banyak Mas ya sebenarnya. Banyak nggak sih? Kalau Cobra sendiri memang seri body itu 427. Itu 427 sebenarnya seri mesin. Ya, cuman 427 seri mesin itu terus bodinya dari Eropa dibawa ke Shelby ke Amerika lalu dia kembangkan sesuai tesnya Amerika. Betul. Kayak gitu. Tesnya Amerika kan kadang cemplok-cemplokannya ya. Kita tahu juga truknya gitu kan rodok kok transformer biasanya bentuk-bentukannya ya, kok Optimus Prime ngono-ngono ya. Oke. Mungkin bisa kita ulik lagi sedikit Mas. Oke. Mas, dari Toyota Crown ya. Paling sulit garap apa Mas? Ngetok bodi apa piye? Paling sulit itu memfitmenkan antara lantainya Cobra ini di sasisnya Crown. Dan fitment mesin juga. Jadi mesin ini kita mundur. Kan Crown itu sedan biasa. Cobra itu kan roadster. Roadster itu kan ciri khasnya dia hanya 2 penumpang, terus mesinnya ke belakang supaya ngejar distribusi beban kayak gitu kan. Betul. Nah, mesin ini kita mundurin. Jadi kita bikin pangkon mesin baru. Pangkon mesinnya baru berarti? Mesinnya baru. Kita mundurin soalnya mesinnya. Terus fitment saat lantainya ini harus fit ke body crown termasuk dengan pangkon-pangkon mesinnya.
terus ditumpangkan dengan bodi Shelby sesuai dimensi yang di luar. Itu yang paling Oke, itu tingkat kesulitannya paling ya? lama itu ya. Iya, karena itu tadi ya, distribusi beban tuh sangat berpengaruh juga Mas ya? Betul. Karena tumpaknya wong loro tok ya. Makanya aku tanya sama Mas Ade, Mas iki jenengan nek kota-kota tahu neng Dewi Mas, tekan Pasitan jadi ya. Pasitan. Luar biasa. Nah, maksudnya kalau kita sebagai orang awam ngelihat mobil yang open cab seperti ini sebenarnya kalau untuk peraturan di negara kita sendiri gimana Mas? Los-losan apa po? Atau make penutup kepala? Kayak sing penutup-penutup kayak wong pilot zaman biyen apa piye Mas? Iya. Harus sih. Kalau merujuk dari regulasi sebenarnya mobil bukaan dan soft top itu harus memakai helm. Oh, helm ya? Ya. Kayak misalkan di mobil Willys Ya, kan soft top. Willys, betul. Di situ ada tulisannya bahwa soft top ini tidak melindungi kepala penumpang dari benturan. Oke. Makanya dia harus pakai helm juga sebenarnya. Oh, makanya kan banyak yang tanya juga kalau mobil kayak gini peruntukannya hanya untuk kontes kah atau bisa buat daily, ya kan? Bisa ya, buat daily sebenarnya bisa ya? Kalau dari spek mobil ini dan kenyamanan berkendaranya sangat daily sebenarnya. Oke. Ya, cuman kan kita lihat cuaca segala macam. Wes Semarang modar kowe lewat Genuk itu dan deres ora Kemambang sakmene kowe mlebu to des itu. Mas, kita katanya mau diajak ke garasinya. Boleh? Oke. Boleh. Dekat ya? Deket ya 50 meter lah. 50 meter, 50 menit kok es jana tuh banget kayaknya Solo 3 ton des ya. Ada. Oke, ini kita mau nyobain experience juga ya, diajakin Mas Ade buat naik Shelby Cobra-nya ya kan. Karena saya tahu juga banyak yang bilang kan kalau kalau Shelby Cobra ini harus dengan mesin berkekuatan penuh ya, mesin V8 segala macam. Ini nggak perlu Mas ya sebenarnya ya. Tergantung ke personal masing-masing. Oke. Cuman karena dari awal aku sudah menawarkan visi misi kenapa aku menggunakan mesin 2JZ, mesin Crown ini banyak yang cocok Mas. Banyak yang awalnya kayak diskusi mau V8, terus setelah kita kasih tahu nih kelebihannya mesin 2JZ ini seperti apa, mulai dari partnya, terus reliability-nya di Indonesia segala macam. Terus terakhir pas mereka dengar suaranya itu udah sama sekali nggak ada yang pengen V8 lagi. Betul ya. Oke, mengerok suaranya cek sound Mas, boleh Mas? Boleh. Kita cek sound dulu ya teman-teman ya. Suara dari Shelby Cobra garapan 863 Garage. Wes! Bekar, ki orang di bok blayer ya. Biasanya lanang ki delok wong blayer mobil ngono wis seneng banget kok ya toh. Oke. Mas, mungkin sebelum kita geser ke bengkel ya, bakal jelasin segala macam. Kita nanya harga gitu boleh nggak Mas ya? Aman ya? Boleh. Mungkin kisarannya aja mungkin ya. Dari Toyota Crown mentah itu biasanya dari customer kayak mencari. Tapatin saya ya? Oke. Apa? Nah, suaranya banter kok, cepet tuh. Nah, biasanya dari customer sendiri punya unit sendiri, mereka yang nyari atau biasa dicariin Mas? Sebenarnya kita tawarkan dari harga yang kita tawarkan itu basic Crown sebenarnya dari kita. Oke. Nah, kalau misalkan customer mau buat sendiri nggak masalah, nanti ada kita potong sesuai budget kita saat beli Crown. Oke. Cuman yang jadi masalah kalau pas nanti restore itu kalau ada yang perlu diganti part-part kayak kaki-kakinya gitu. Kalau mereka yang bawa, kalau customer yang bawa itu bukan tanggung jawab kita. Itu harus mereka yang bawa. Rada ribet lah ya nek digowo saka customer ya, istilahnya apa-apa. Ya, kan mending karena pasrahke bongkoan ning awakmu ngono ya. Iya, kalau saya yang bawa, aku sih tanggung jawab. Betul. Sampai jadi, sampai ada yang harus diperbarui itu tanggung jawabku. Oke. Oke, soal harga stop dulu Mas ya. Kita geser dulu ke bengkel. Boleh. 863 Garage bareng teman-teman. Melu ya Mas ya, melu ya aman ya. Waduh, rewo teman-teman ya. Oke, kita langsung aja naik Shelby Cobra buatan 863 Garage. Ngeri tenan ya suaranya. Blar. Aku dibawa muter-muter sampai kesenengan no. Ketoken duwe siji ning omah, seru kali ya buat ngonten tumbas. Kira-kira koyok ngene berapa ya harganya ya? Wah, bajingo deg-degan aku ditumpaki Mas Ade. Banter ya ono iki. Tapi bener ya Mas ya, memang hawane mungkin kok numpak Ade ya, rak blayer iki kok kurang marem ning ati lho. Kudu blayer Mas, marai gatel sikile kuwi. Banter banget. Tapi ya akhirnya membuktikan juga ya kayak mobil balap tenan. Ya, dan saat test ride juga customer jadi tahu mesin Crown ternyata cukup.
Cukup Tenaga banget. kerja pun cukup. Makanya nggak perlu pakai V8 dan sebagainya, apalagi tumpak ke pangkon ke V8 apa ora saya kok mobil jet malah ya. Ya. Cia nih. Untuk engine bay ini kita bisa sampai ke small block. Oh, small bisa block nih. ya. Small block bisa. Ya. Dan nyaman banget teman-teman. Jujur ya naik Shelby Cobra buatan 863 Garage nyaman ya. Asu mau muteng. Mas, tadi kan kita di sana udah mau ngomongin harga nih, ya kan? Kalau pembuatan tadi udah dijawab sama Mas Ade, kurang lebih memang itu paling lama setahun, paling lama apa minimal? Kita ambil minimal aja lah ya. Minimal ya? Soalnya barang custom kan Betul. ya ada perubahan-perubahan pasti. Minimal pembuatan 1 tahun untuk Shelby Cobra seperti ini dan 863 Garage ini spesialis Cobra ya Mas ya? Iya, Iya. sekarang kita Cobra dulu. Cobra. Sampai mateng, nanti baru mungkin kita beranjak mobil yang lain. Oke. Nah kalau kita ngomongin mobil hijau ini Mas, ini berapa persen nih Mas? Kalau Cobranya? misalkan ini 90, itu mungkin tak rasa masih 75 lah. 75 ya, betul Mas. Kita ngomongin harga dong Mas. Waduh Boleh. ini ya. Harga. Ini gimana nih? Mau dijelasin ke teman-teman barangkali nanti setelah melihat tayangan ini kan pengen gawe langsung Amin. tuku crown dewe atau tuku crownnya lewat Mas Ade juga bisa ya. Boleh aja sih, gak masalah. Oke. Atau masih langsung pesen tuh. Siap tuh ya. Nabung sih Mas. Itu. Kalau 1 unit, Oke. bahan crownnya dari aku Oke. itu di 800 juta. 800 juta. Iya. Wow, oke. Sudah pembuatan 1 tahun, speknya aksesoris kita impor, ada juga yang lokal. Oke. Terus bahan tetap crown. Oke. Mau manual, mau matic bebas. Oke, kalau soal harga, berarti teman-teman udah paham ya. Start from 800 jutaan untuk Shelby Cobra yang mungkin spesifikasinya standar secara secara interior ya. Betul. Kalau mau tambahan kayak kemarin Mas Ade bilang ada yang ring 18 segala macam itu beda lagi harganya ya. Beda lagi, beda Bisa lagi. sampai 1 koma ya. Iya, kayak Wow. gampangnya aja misalkan ini kita headlampnya pakai Koito mereknya. Oke. Customernya ini pengen dia pakai Lucas. Lucas kan harganya Udah beda, Mas, ya? Udah tinggi banget. Ya. Oke. Ini Lukas nih. Ini Lucas ya. Motor ngerti ku Lukas ya Lukas Podolski toh. Oke. Oke, Shelby Cobra ada 2. Mas ini apa nih Mas? Boleh tahu nggak? Ini Punya keluarga? Punya Customer? Punya aku. Oh, Punya aku. luar biasa. Baru dapat sekitar 4 tahun lah. Boleh kita buka Mas ya? Boleh. Oke, teman. Weh, wes gila. Kayak original Ini tenang ya. Holden spesial tahun 62. Oke, udah spesial Catnya ori. Kilometernya 62.000 62.000. atau 66.000 sekitar itu. Tapi neneng Holden tenan orang kipas ini rak ya? Kipas sate ini. Enggak. Oh, enggak ya. Orang Entok kipas wis sate ngono, tenan. Mas. Oke, ki harta karun Mas ya. Dapat tahun berapa Mas? Tahun 2021, Mas. Wah, 4 tahun yang lalu ya, Ya, ini ya. belum lama. Gokil Mas. Kalau ini betul-betul aset teman-teman ya. Dijual Mas? Enggak, Mas. Enggak ya? Nah, ini tahun pertama ini. Tahun pertama? Punya dokter di Semarang dulu. Oke, berarti Dokter ya Karya. kadang kalau namanya hunting harta karun kayak gini, pulung-pulungan Mas ya. Iya. Kok dilalai dapat barang Cuman tangan pertama. mobil udah di Surabaya, Mas. Oh. Nah, mobil di Surabaya cuma punya orang Semarang. Towing kini merene ya. Betul. Tapi mau dihidupkan nantinya. Ya rencana, Mas. Nunggu duit lah. Oke, ini tapi udah bisa jalan sebenarnya. Belum. Belum ya? Mesin hidup, cuman kaki-kaki belum kita kerjain. Rem-rem Oke. itu masih ini loh. Betul, namanya otomotif harus sabar, nggak ada yang saatnya deh ya. Mas Ade, luar biasa selain nggarap Shelby Cobra, punya Holden tahun 62, punya apa lagi di sini? Ini garasi keluarga nih kebetulan ya. Iya. Tanah kosong yang luas banget. Itu tinggalan dari kakek. Boleh kita ke sana. Kakeknya aja itu apa? Chevy Mas apa? Itu ketinggalan kakek yang Land Cruiser. Oke. Yang Land Cruiser. Kalau yang ini punya aku. Ini Oke, Impala. Impala ya. Itu Impala juga kemarin teman-teman banyak juga Mas lagi nyari ya. Banyak Sama sekarang. kakak saya kemarin juga Impala, terus dikasih V8 small block gitu. Ya. Masih oke lah ya. Yo, masuk banget. Masuk banget ya. Masuk banget. Oke, Kanzen, harta karun juga loh nih. Iki sempet tenar banget loh, Des. Ngeri loh. Kanzen, Cino ya? Kanzen Iya, betul. Punyanya Om tapi ini. Oh, Iya, punya Om. luar biasa. Ini Impala. Waduh. Ini tahun 62 juga. 62 Mas ya? Frameless. Gokil. Tapi memang orinya memang gini Mas, ada Gimana? apa namanya, Kalau kasih interior ini. udah nggak ori ini. Udah nggak ori Udah, ya? Aku dapat udah kayak gini. Ini jadi sejak aku Gokil. dapat baru tak ganti ban sama tak ganti radiatornya aja. Tapi jalan ya, ini sempet Jalan. Kemarin di Blok kita GM dari ya? Hotel Diningrat, Jogja. Oh. Berangkat kita.
Ya, Terus keren. udah ikut rally mobil tua juga di Magelang. Rally mobil tua ya. Ini teman-teman ya, ini salah satu yang sekarang juga jadi incaran orang banyak ya. Iya. Impala aset banget lah ya. Ya, Impala sekarang mulai serem sih, mulai serem. Oke, Mas kalau selain custom Shelby Cobra nerima nggak sih jenengan? Kalau untuk custom kita memang pengen fokus di Cobra aja. Oke. Ya, kita pengen khatam lah, pengen matang di satu produk. Satu genre ini ya. Ya, gitu satu genre. Mungkin nanti kalau ke depan sebenarnya kita pengen bikin GT40 habis ini. Oke, GT40 ya. Ya, pengen bikin GT40, masih kita riset, terus apa namanya link-linknya kita udah dapat semua. Yang Ya, penting, masih- tapi kalau di Semarang sendiri untuk vendor-vendornya itu mumpuni ya sebenarnya. Teman-teman Semarang kan buildernya keren Ya, sebenarnya kan. kita kan kita tahu nih teman-teman yang profesional nih Oke. di bidangnya untuk cat, terus untuk potong sasis kita memang kerjasamakan sama mereka lah. Oke, pastinya ya Mas ya. Oke. Mas kita boleh kesini? Boleh. Ini Land Cruiser. Ini seri 55. Wah anjir. Ini nggak masuk- kakek Mas, kakek. Iya punya kakek. Ini nggak masuk Indonesia. Cian. Jadi seri yang masuk Indonesia itu hanya seri 40 langsung ke seri 80 VX. Oke, kalau Nah, yang 5 Kalau 45 itu yang 40 pickup, terus 55, 60, 70 bandera itu nggak ada yang masuk Indonesia. Oke, ini kalau seatnya berapa Mas ya sebenarnya? 2 row Yang aja belakang sih. ada apa depan? Enggak, belakang nggak ada. Oh belakang nggak ada, Nggak memang tengah sama los gitu ya? Iya. Wow, itu bukanya juga mobil 2 pintu ya belakangnya ya? Ya, ini Oke. pintu yang kayak gitu namanya seri komando. Seri komando? Ya, bukanya kayak kulkas. Gampangannya. Kalau Oke. yang ada seri 55 yang pintunya yang namanya hatchback itu bukanya ke atas terus sama yang ke bawah. Oh ya hatchback ya, kayak kemarin juga ada ya. Wih, gokil Mas ya. Sampai berapa Mas kayak gini Mas sekarang Mas? Pernah ditawar paling mahal berapa nih Mas? Nah, tak tahu Berapa nih. ya? 200, ora mungkin ya. Enggak. Ya lebih ya, Mas. Lebih lah. Ya, ini dulu ngambilnya tuh sekitar 7 juta. Ambilnya tahun 2004 sekitar. Ambil 2004. gimana maksudnya? Jadi dulu ini kan bekasnya Pak Gubernur. Oke. Pak Suparjo Rustam, terus beliau kan Gubernur Jateng ya? Gubernur Jateng betul. Oke. Terus sudah purna, terus kan mobil ini masuk ke lelang setelah itu. Oke. Nah, terus kakek dapat dari lelangan itu akhirnya. Oke, kolega ya mungkin ya. Ya kenal sih mereka kayaknya. Oke, zaman semono luar biasa ya. Luar biasa. Mas Ade 863 Garage ya. Kita ada di segmen yang terakhir ya. Mungkin apa sih Mas mungkin pesan-pesan untuk para builder yang ada di Semarang ya. Ini kan kita tahu Semarang nih memang kita bilang dan kita apa ya bisa omongin memang kurang pengarsipan ya Mas ya. Bener nggak sih Mas? Kan banyak yang builder sangar-sangar tapi tidak ngonten segala macam, Iya, ya iya. kan? Alah IG tok we lah. Iya, Ah, termasuk TikTok saya. tok. Oh gitu ya? Oh, TikTok juga nggak ada. Oh. IG jarang posting. Padahal TikTok banter loh Mas Aki. Banter ya? Apa nih iseng-iseng live ono. Ya kita coba lah setelah acara ini ya Boleh, Mas. boleh, ya. boleh. Ntar tak gue liat Oke, lah. berarti cuma dari Instagram aja? Di Instagram aja. Kita emang Instagram sama pameran sih, Mas. Misalnya dari Instagram dan pameran aja udah kopol-kopol, Iya, ya, order alhamdulillah. udah banyak, apalagi Alhamdulillah. tambah neng Facebook lah, Iya, neng TikTok ya. TikTok segala macem. Oke, mungkin apa pesan-pesan Mas untuk builder kita? Kalau pesan-pesan sebenarnya ya saya pun kan masih baru ya di otomotif Belajar ya, ya. masih belajar. Oke. Mungkin nggak selayaknya ngasih wejangan lah. Oh iya iya. Ya mungkin kalau bagi builder-builder di Semarang lebih berani untuk tampil aja. Betul betul. Sebenarnya Semarang tuh bagus, Semarang tuh banyak lah yang diperhitungkan sebenarnya Iya, iya. ya di kancah nasional. betul. Bahkan sebenarnya ada istilah dulu orang bangun kalau ngelas ada istilah lasnya Semarangan. Itu berarti lasnya ini wapi Mas, rapi. Lasnya Semarangan ya. Itu ada istilah dulu kayak gitu tuh. Sih nek kuli Jawa saiki ngono ya. Ya, mungkin Istilah ya. kuli Jawa ngono, Eh. kuli Sumatera. Gokil Kayak gitu. Dan sebenarnya harus ya lebih berani tampil aja, pede. Kita tuh Semarang tuh banyak lah yang bagus-bagus. Untuk guyup juga ya kudu bareng-bareng ya. betul. Semoga kita Harus saling punya support lah ya. betul. Saling support Semoga antar. next ke depan kita punya IP event sendiri Mas ya. Kayak Amin. kota-kota sebelah ya kan. Amin, ya, ya. Apalagi dengan kemarin ada Blok GM, Semarang 90s dan segala dan sebagainya bisa jadi ajang buat kumpul-kumpul ya. Iya, betul. Oke. Mas ini ikut komunitas apa kalau Mas ada sendiri? Kalau aku ke parkir dulu aja. Oke, parkir dulu aja. Terus untuk mobil tuanya aku paling di PPMKI, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Oh. Sama untuk yang Semarang, mobil tua Semarang. Mobil tua Semarang ada ya? Ada.
Motor MTS sih. Orang ngaji loh, mobil tua Semarang, Deng. Oke. Luar biasa sekali lagi Mas Ade ya. Siap. Dari 863 Garage Makasih ya. banyak Mas Ella sudah main. Pastinya ya, kita cuman media yang mengarsipkan otomotif yang ada di Kota Semarang aja Mas. Itu memang ya. harus digiatkan lagi. Betul ya. Makasih banget teman-teman ya. Oh iya, kontak person ya, jangan lupa kita sepilkan ya untuk link Instagramnya Mas ya. Boleh. Boleh lewat DM atau ada nomor yang tercantum di Instagramnya 863 Garage. Sekali lagi makasih banget Mas Ade ya udah banyak, Mas Ella. mau ngobrol-ngobrol bareng Ngopling, ngobrol otomotif keliling. Pamit dulu Mas ya. Sehat selalu, Oke, thank sukses you. terus. Asik, podo sukses.